Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rizky Wahyudi. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian dan hakikat isu kebijakan pendidikan. Dan yang kedua itu kekuasaan terhadap kebijakan. Dan yang ketiga itu meta-analisis dan isu kebijakan. Baik, langsung saja saya akan memaparkan materi mengenai hal-hal tersebut. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan hakikat isu kebijakan pendidikan. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi, dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku, atau misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak atau penghasilan, kebijakan hanya mendapatkan pedoman, tidak hanya yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas, program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administrasi untuk mencapai tujuan implementatif. Mungkin itu saja mengenai pengertian dan isu hakikat kebijakan pendidikan. Langsung saja saya akan membahas mengenai kekuasaan terhadap selanjutnya, yaitu kekuasaan terhadap isu. Kekuasaan merupakan karakter khas manusia untuk bisa berbuat sesuatu yang lain daripada yang lain dalam proses interaksinya terhadap alam dan lingkungan sosial, yang pada gilirannya dapat menaikkan kelas manusia tersebut untuk bisa mendominasi. Pengertian kekuasaan atau power dalam pendidikan ternyata memiliki konotasi yang berbeda dengan pengertian kekuasaan yang kita lihat sehari-hari. Jenis kekuasaan tersebut dapat kita bedakan menjadi kekuasaan transformatif dan kekuasaan yang berfungsi sebagai transmitif. Kekuasaan dalam pendidikan transformatif adalah bahwa dalam proses relasi kekuasaan tidak terjadi bentuk superdansi antara subjek dan subjek lainnya. Sedangkan proses kekuasaan transmitif terjadi proses transmisi yang diinginkan oleh objek yang memegang kekuasaan terhadap subjek yang terkena kekuasaan itu sendiri. Arti penting pendidikan bagi perlangsungan hidup ternyata masih banyak mengalami masalah-masalah yang cukup pelik ketika dia dilangsungkan dengan berdasarkan kekuasaan. Setidaknya ada 3 masalah yang berkenaan erat dengan pelaksanaan pendidikan berdasarkan kekuasaan. Yang pertama itu domestifikasi dan stupidikasi. Proses domestifikasi atau penjinakan atau stupidikasi atau pembodohan dalam pendidikan disebut dengan imperialisme pendidikan dan kekuasaan. Yang kedua itu indoktrinasi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa sistem pendidikan menjadi sasaran empuk bagi penguasa untuk bisa mencakup kukuhnya dalam penentuan kurikulum. Dan yang ketiga itu, atau yang terakhir, demokrasi dalam pendidikan. Sistem pendidikan demokratis tidak lebih dari sekedar nama, tanpa menyuguhkan kesempatan bagi perkembangan kebebasan yang merupakan ciri khas demokrasi. Baik, itu saja mengenai materi mengenai kekuasaan terhadap kebijakan. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yaitu analisis dan kebijakan. Meta-analisis adalah suatu bentuk penelitian kuantitatif yang menggunakan angka-angka dalam metode statistik dan beberapa hasil penelitian untuk mengorganisasikan dan menggali informasi sebanyak mungkin dari data-data primer yang diperoleh, sehingga mendekati kompresifan dengan maksud-maksud lainnya. Salah satu syarat untuk diperlukan dalam melakukan meta-analisis adalah pengkajian terhadap hasil-hasil penelitian yang sejenisnya. Keuntungan analisis meta menurut King dan Junhe. Yang pertama itu, meta-analisis memungkinkan kombinasikan berbagai macam hasil penelitian dengan cara kuantitatif. Yang kedua, mampu menggambarkan hubungan antara penelitian dengan baik sehingga dapat mengatasi adanya perbedaan hasil antara penelitian. Yang ketiga, meta-analisis lebih cocok objektif karena fokus pada data, sedangkan review literatur lainnya seperti metode naratif
fokus pada kesimpulan dari berbagai macam studi. Yang keempat, meta-analisis fokus pada efek sis. Yang kelima itu meta-analisis dilakukan secara kuantitatif sehingga lebih mudah dilakukan. Kekurangan dari meta-analisis menurut J. Toster. Menurut beliau, yang pertama itu sampling biasa terhadap studi empiris. Sampling bias berarti pengambilan sampel yang tidak sesuai karena ketidakseragaman tiap-tiap studi. Pengambilan sampel yang cocok untuk meta-analis adalah dengan cara survei, laboratorium, eksperimen, dan studi lapangan. Yang kedua itu bias publikasi. Meta-analisis menggunakan data yang terdapat dalam penelitian yang telah terpublikasikan sehingga dianggap penelitian tidak representatif karena hasil-hasil pengamatan yang signifikan lebih cenderung dipublikasikan daripada yang tidak signifikan. Yang ketiga itu apples dan orange. Metode ini biasa dianalogikan seperti membedakan antara buah jeruk dan apel, artinya mengkombinasikan studi yang berbeda dalam analisis yang sama. Yang keempat itu kesalahan metodologis. Kesimpulan yang salah dapat dikarenakan kesalahan bersifat metodologi. Dalam melakukan analisis, peneliti sebaiknya melakukan interaksi pada data dan statistik yang terdiri dari effect size, ukuran sampel, variabel moderator yang mungkin dapat sebagainya. Selanjutnya yaitu tujuan meta-analisis. Penelitian meta-analisis secara lebih sederhana dan mencakup poin-poin penting dalam pengertian para ahli yang telah dijabarkan adalah sebuah analisis atau analisis dari hasil penelitian dalam masalah sejenis dengan merangkum hasil penelitian tersebut secara kuantitatif. Penelitian analisis memiliki tujuan, yaitu yang pertama, untuk menyelesaikan ketidakpastian hasil laporan. Yang kedua, menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah yang belum dipelajari. Yang ketiga, untuk menemukan konsistensi atau ketidakkonsistensian suatu penelitian yang sejenisnya. Yang keempat itu, dan yang keempat terakhir itu, untuk memperoleh estimasi efek size, seberapa kuat hubungan atau sebesar-besar perbedaan antara variabel di tiap penelitian. Baik, mungkin itu saja materi saya mengenai isu kebijakan pendidikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.